بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ini. Allah itu bukan hanya senang pada orang yang mengucapkan kata-kata istighfar. Dan Allah juga bukan hanya menghapus dosa orang-orang yang beristighfar. Tapi setiap kali kita istighfar, setiap kali kita mengucapkan istighfar, Allah akan berikan hadiah kepada kita. Jadi gini, istilahnya Allah itu tidak hanya real, Allah itu tidak hanya typing atau balas chat untuk kita. Tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Jadi tiba-tiba di rumah kita tuh, Bu, Pak, Bang, Kak, Mas, ini ada yang ngirim gosen loh. Jadi pas dibuka, ternyata hadiah dari Allah. Bayangkan coba, Allah itu bukan cuma senang kita bilang maafkan saya ya Allah, maafkan saya, tapi langsung Allah kasih, Allah berikan hadiah ke kita apabila kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bertanya kapan hadiah itu akan Allah berikan kepada kita, kapan hadiah itu akan sampai kepada kita, maka tentu jawabannya bisa jadi Allah berikan hadiah itu entar suwi, bisa jadi Allah kasih hadiah itu sekarang, bisa jadi Allah kasih hadiah itu besok, bisa jadi Allah kasih hadiah itu someday, bisa jadi Allah kasih hadiah itu pada waktu next time, yaitu waktu yang akan datang, waktu di akhirat kelak. Karena kita lebih membutuhkan hadiah itu di akhirat kelak. Ketika kita sudah ucapkan astaghfirullah, kita sudah ucapkan astaghfirullahaladzim, maka insya Allah Allah akan hapuskan dosa kita. Allah sudah hapuskan dosa kita. Namun Allah tidak hanya hapuskan dosa kita, Allah sudah siapkan hadiah buat kita. Cuma kita belum tahu kapan Allah akan kasih hadiah itu. Maka jawaban yang tepat, Allah kasih hadiah itu ketika kita sudah butuh pada hadiah tersebut, maka Allah akan kasih 100%, Allah akan kasih. Jadi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah istighfar itu adalah sebuah kebaikan. Walaupun pada dasarnya istighfar itu adalah kewajiban. Nah, misalnya terjadi kepada kita, ada orang yang menyakiti hati kita, misalnya kita ditikung, misalnya kita disalib oleh orang, tiba-tiba teman kita nyalip di luar karena dia udah punya modal, udah punya usaha. Nah, sedangkan kita ke rumahnya aja masih naik angkot. Nah, dia bawa ninja, kita ke rumahnya naik angkot, harus macet-macetan dulu. Dia naik ninja. Ketika kita sudah sampai di rumahnya, kita lihat ada ninja. Kita pun berpikir, ini ninja siapa ya? Ninja siapa ya? Jangan-jangan punya abangnya. Nah, gitu. Ternyata ketika kita lihat teman kita itu sudah di luar PDKT sama calon mertua. Nah, berarti itu kan kita disalib tuh. Ketika pulang, dia bilang ke kita, bro, maaf ya bro, ya gimana lah bro, soalnya rasa sayang saya ke dia itu nggak bisa ditahan bro. Nah, lalu kita jawab, oh ya udah, saya maafin. Apa udah gitu aja? Apakah kita menganggap permintaan maaf dia itu sebuah kebaikan? Maka tentu jawabannya tidak. Kita menganggap itu sebuah kewajiban. Dia meminta maaf kepada kita, kita anggap itulah sebuah kewajiban dan kewajaran yang harus dia lakukan kepada kita. Nah, tetapi Allah tidak. Kita beristighfar, kita meminta maaf kepada Allah, Allah anggap itu sebuah kebaikan yang kita lakukan kepada Allah. Coba bayangkan, kurang baik apa lagi Allah sama kita. Nah, maka begitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita apabila kita selalu beristighfar kepadanya. Jadi ada sebuah kisah, yaitu kisah Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini merupakan seorang ulama, seorang waliullah yang paling banyak hafal hadis.
Berapa beliau hafal hadis? Beliau hafal hadis 1. Nah, kalau kita hafal hadis 1, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, maka beliau juga hafal hadis 1. Satu yang dimaksud ini adalah 1 juta. Kalau kita satunya adalah 1 tok. Bahasa Medannya 1 tok, 1 aja, 1 doang. Nah, sampai-sampai Imam Syafi'i yang beliau itu luar biasa dalam bidang menghafal. Imam Syafi'i itu kalau membaca kitab, dia baca kitab halaman 39, maka halaman 40 itu dia tutup. Apa maksudnya? Dia takut hafal. Begitulah luar biasanya Imam Syafi'i. Tapi beliau ta'ajub dengan hafalan yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi di dalam kisah ini Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika itu dia punya rasa kepingin sekali untuk berangkat ke Basrah. Dia berpikir, ada apa ya di Basrah? Kok rasanya saya kepingin banget ke sana, kepingin sekali ke sana. Padahal saya nggak ada kenal orang di Basrah, tapi kepingin. Nah, lalu setelah rasa kepingin itu mendalam di pikiran Imam Ahmad bin Hanbal, setelah itu beliau pun berangkat ke Basrah. Kata beliau, mana tahu saya dapat suatu kebaikan di sana, maka berangkat beliau. Jadi beliau ini berangkat sendiri, gak bawa tim, tim keamanan, tim reporter, gak bawa tim lah. Karena zaman dulu itu susah viral. Kalau seandainya zaman dulu sudah ada viral, sudah ada sosial media, saya yakin ini Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak followersnya daripada followers Ustaz Abdul Somad. Karena ini orang luar biasa. Mungkin kalau ada acara tabligh akbar di mana-mana, pasti orang pengennya Imam Ahmad bin Hanbal jadi pemateri, jadi penceramah. Nah, jadi beliau berangkat sendiri. Beliau berangkat dari Madinah menuju ke kota Basrah, menuju ke Basrah. Jadi sampai di Basrah, karena nggak ada tempat nginap, beliau nggak booking hotel, nggak nginap di hotel. Jadi beliau itu tidur di masjid terbesar yang ada di kota Basrah. Nah, jadi di dalam masjid Imam Ahmad bin Hanbal lagi tidur, ternyata diusir sama marbot yang ada di masjid. Bang, apa yang tidur sini? Rupanya marbotnya pakai logat Medan. Ngapain tidur sini bang? Maka dijawab sama Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, saya musafir dari Madinah, nggak ada tempat tinggal. Bah, ini bukan hotel ini, orang Medan marbotnya, logat Medan. Ini bukan hotel. Udah keluar, jangan tidur di dalam masjid. Ini Medan bung. Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar di teras. Lalu setelah Imam Ahmad Hanbal di teras, datang lagi marbot. Marah lagi, keluar. Ngapain lagi tidur di masjid? Loh, tadi tidur di dalam dilarang, makanya saya tidur di teras. Sudah keluar. Nah, mungkin ini marbotnya pas lagi tanggal-tanggal tua, belum gajian, jadi kayak gini, bawaannya mau marah aja, kesal aja. Nah, disuruh keluar, sampai didorong-dorong, sampai ditolak-tolak Imam Ahmad bin Hanbal keluar. Coba kita bayangkan, ulama besar, kekasih Allah, ditolak-tolak begitu, ditolak-tolak, didorong-dorong supaya ia keluar dari masjid. Maka ketika itu ada pemilik toko roti, ketika dia mau menutup tokonya, dia lihat Imam Ahmad bin Hanbal ditolak-tolak oleh orang, ditolak-tolak oleh wak marbot masjid, diusir sama marbot masjid. Maka dipanggil oleh pemilik toko roti itu, Pak, Tuan, sini Pak. Nah, jadi datanglah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Tuan butuh apa? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini seorang musafir, saya butuh tempat istirahat, tapi saya diusir di masjid. Apa kata pemilik roti? Ya udah Pak, jadi gini, istirahat aja di rumah saya. Memang rumah saya kecil, tapi bisalah untuk istirahat malam ini Pak. Nah, kalau Bapak mau. Maka daripada itu, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Jazakallah khair wa iyyakum.
Nginaplah Imam Ahmad bin Hambal di rumah pemilik toko roti tersebut. Nah, menjelang pas waktunya tahajud, menjelang subuh, pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bin Hambal bangun. Dia lihat penjual roti lagi membuat roti. Nah, dia lihat penjual roti itu sedang membuat roti. Jadi setiap dia aduk itu roti, dia ucapkan astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, coba kita bayangkan lagi buat roti dia istighfar. Boleh aja selagi itu masih berbuat baik. Yang nggak boleh itu asalkan jangan kita istighfar sambil asyik. Gimana itu istighfar sambil asyik? Yaitu pacaran duduk berduaan pegangan tangan sambil istighfar, itu yang nggak boleh. Ada orang pacaran berduaan pegangan tangan sambil istighfar astaghfirullahaladzim. Nah, ini yang nggak boleh. Sambil main gaple istighfar, salah kasih kartu astaghfirullahaladzim. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya mencampur adukan yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi tukang roti itu didatangi oleh Imam Ahmad. Ditanya oleh Imam Ahmad, bang, mau pakai bahasa logat Medan udah Imam Ahmad, gara-gara marbut masjid tadi. Dijawab sama tukang roti, oh iya bang, orang Medan ya. Nah, kata Imam Ahmad, saya perhatikan abang istighfar terus setiap ngaduk roti. Kenapa bang? Iya, kenapa? Ditanya balik sama tukang roti. Kenapa rupanya bang? Gitu. Gak apa-apa bang, saya penasaran aja. Udah berapa lama bang gini? Alhamdulillah bang, udah 10 tahun saya begini bang. Jadi setiap mengaduk roti saya istighfar. Supaya apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Supaya ada kebaikan pada roti yang saya buat ini bang. Supaya ada kebaikan dari segi rasa, dari segi rezeki, dari roti yang saya buat ini bang. Alhamdulillah bang, setiap saya beristighfar ketika mengaduk, ketika membuat ini roti, Allah selalu ijabah doa saya bang. Alhamdulillah, belum ada doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa saya yang tidak diterima oleh Allah. Nah, namun ada satu bang, doa saya yang belum dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya yakin doa ini suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad, apa doa itu? Apa doa itu bang? Doa itu bang, saya pernah berdoa sama Allah, ya Allah, saya kepingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad. Saya mau selfie sama dia ya Allah. Ya Allah, gak apa-apa sekali aja saya ketemu sama dia ya Allah. Saya pengen jabat tangan dengan dia ya Allah. Saya pengen tahu bagaimana wajah orang yang hafal 1 juta hadis itu. Maka Imam Ahmad langsung menangis mendengarkan perkataan penjual roti ini. Imam Ahmad menangis sambil mengatakan di dalam hatinya, jadi inilah yang menarik saya ke Basrah. Jadi istighfar dia inilah yang menarik, yang membuat saya kepingin banget ke Basrah, yang membuat saya jadi kepingin sekali untuk berangkat ke Basrah. Jadi istighfar sang penjual roti inilah yang menarik Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad kepingin sekali berangkat ke Basrah. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita praktekkan istighfar ini di dalam diri kita. Ya Allah, dia ya Allah. Lupa pula saya namanya ya Allah, enggak tahu pula saya namanya ya Allah, tapi wajahnya ingat ya Allah. Nah, kurang lebih ya Allah wajah itu mirip dengan Adida Azani ya Allah. Tolong ya Allah jodohkan saya dengan dia ya Allah. Nah, tapi kita berdoa seperti itu, kita cek dulu itu orang, kita cek dulu itu cowok, kita cek dulu itu cewek, apakah dia masih sendiri atau udah punya pasangan. Kalau dia sudah berpasangan kan masa iya dia cerai gara-gara istighfar kita. Nah, itu nggak boleh. Masih kita beristighfar demi orang lain berpisah, demi orang lain bercerai, itu nggak boleh.
dan itu nggak akan bisa. Berdoa kita sama Allah, beristighfar, ya Allah, berikan saya jodoh yang soleha, yang hafizah, yang qanitah ya Allah. Jangan hanya namanya aja ya Allah, tapi perbuatannya ya Allah. Nah, insya Allah Allah akan kabulkan. Makanya pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu.